Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai untuk kita semua. Pada siang hari ini menjelang munggah bulan Ramadan di bulan puasa ini di tahun 2020, kami akan menyajikan dan melihat beberapa pohon anting putri. Ya, pemirsa, kita lihat bonsai anting putri ya, dengan berbahasa Latin Lichtia religiosa ya. Anting putri ini berasal dari Cina. Yang kita lihat ini anting putri yang sederhana ya, bisa kita pahami bersama bagi pemula atau pecinta bonsai. Pohon ini juga dikenal dengan nama melati anting. Ada yang menamakan Santalia. Anting putri ini berkembang di Indonesia, berawal di tanah Sumatera, khususnya Kepulauan Riau seperti Pulau Bintan, Banten, dan Kepulauan Riau yang lainnya. Tapi di masa sekarang pembudidayaan anting putri hampir bagi para pecinta bonsai dan penggemar bonsai sudah bisa melakukannya. Anting putri memang sudah indah sejak awalnya ya, banyak bonsai anting putri yang mengeluarkan bunga putih mirip melati yang menggantung indah dan bisa menjadi dominan ya dibandingkan daunnya. Menurut pengalaman, anting putih ini dapat diperbanyak dengan biji dan kemudian dengan stek batang, kemudian dengan stek akar, dan juga dengan cangkok. Anting putih ini dalam pemeliharaannya sangat dikenal rakus makanan ya, sehingga media daripada humus, kam, atau pasir malang dengan ditambah kimia dekastar ini benar-benar harus sangat terjaga, sehingga dalam proses pertumbuhannya anting putri ini bisa mendapat sebuah anatomi yang baik. Sekarang kita lihat dari rekan kita, Kang Dede akan melihat bagaimana bentuk perakaran di bawahnya. Sekarang Kang Dede akan mencoba memilah bagian bawah dari anting putri ini. Para pemirsa sekalian, kita pada posisi hari ini diwajibkan untuk melaksanakan PSBB, tidak lepas dari melaksanakan kegiatan sehari, sehingga kondisi sekarang kita tampak semua menggunakan masker, dan mudah-mudahan kelak wabah corona ini cepat hilang dan punah, baik di Bandung, Jawa Barat, Indonesia maupun seluruh dunia. Ini sudah terlepas anting putrinya, sehingga 3 bagian yang akan kita dapatkan dari cangkokan ini ke atas, dan dari akar-akarnya sampai ke bagian cangkokan, dan bagian cangkok ya bawah dasarnya dengan sampai ke batang ini.
Nah, inilah cara sederhana bagaimana kita bisa mengembangkan anting putri yang sangat manis dengan bunga anting ya. Langkah selanjutnya akan ditanam kembali bagian ini di pot ya, dan ini diamankan karena ini masih masa pertumbuhan untuk melihat akar-akar hasil cangkokan di waktu sebulan 2 bulan ini. Sekarang Pak Dede akan memotong bagian dari cangkok. Dari hasil cangkokan kita akan tanam, kita ranting-rantingnya kita kurangi, kita potong untuk mengharapkan struktur yang lebih baik, membutuhkan ketelatenan dan memerlukan imajinasi kita dalam hal bagaimana secara sederhana dari anting putri yang kita punya sehingga mendapatkan hal yang terbaik untuk anting putri kita. Kita buka ini antingnya ya. Tanam tuh sangat elok ternyata sekarang ya. Mas Okta, Kang Dedek dan Mas Erik yang senantiasa sehari-hari berada di Jongko Bonsai Cibenying. Sekarang dari pohon anting putri tersebut kita akan menstek dari batang kecil anting putri. Untuk menstek ini kita diperlukan media tanah yang baik dengan pH antara 6 sampai 7. Komposisinya bisa menggunakan pasir malang atau pasir sungai ya, dengan humusnya atau sekamnya sedikit dan bagian tanahnya. Jadi diharapkan dengan media yang baik maka hasil stek ini akan tumbuh baik pula. Untuk pemilihan batangnya tentunya dipilih batang yang sudah keras, tidak terlalu lunak. Kita akan lihat hasil pemangkasan pangkal batang bawah dan pencabutan akar. Akar-akar yang kita lihat ini ya, tidak semuanya dibuang. Kita bisa manfaatkan dan kita tanam kembali untuk budidaya anting putri tersebut. Seperti halnya kalau kita lihat di sini tampak contoh 1000 bintang ya. Nah, ini dari akar-akarnya itu.
pula sama dengan sifat anting putri. Pemilihan untuk batang akar yang utama kita pun akan tanam. Nah, ini tampaknya Pak Dede sudah memilih batang akar utama yang akan tetap ditanam, dan akar-akar yang dibuang pun akan tetap difungsikan untuk ditanam. Dari akar-akar yang tadi kita seolah dibuang tapi kita manfaatkan, dari mulai akar-akar yang di atas kita potong sehingga yang dipakai adalah akar bawahnya saja. Nah, kita lihat dari struktur akar tersebut sudah mempunyai gaya tersendiri ya, secara alamiah. Jati diri dari akar anting putri ini sudah mempunyai gaya. Nah, ini tampak manis ya. Ini kita lihat adalah indukan sebuah pangkal batang ya, dan akarnya yang sudah kita potong dan kita tanam kembali ini. Para pemirsa pecinta bonsai, dari sebuah bonsai yang kita lihat di awal bahwasanya bisa dikembangkan menjadi beberapa buah bonsai. Yang pertama ini adalah dari pangkal atas. Bonsai ini sudah kita lihat tampaknya berbentuk small kecil, dan diharapkan pada perkembangannya akan menjadi sebuah mame bonsai anting putri. Dan kemudian dari pangkal bawah cangkokan sampai ke pangkal batang bawah ini pun bisa kita fungsikan. Dan yang ketiga, dari bawah akar pangkal batang ke akar kita bisa fungsikan dari akar utama ini, dan akar-akar yang seolah-olah kita buang tapi kita bisa buatkan pula. Tampak juga sudah sangat impresionis, dia mempunyai bentuk-bentuk secara alamiah. Dari batang-batang daun ini ya, kita bisa digunakan untuk stek ya, ranting-rantingnya dengan pemilihan ranting yang keras ya, dan media yang cukup baik sehingga stek ini juga bisa tumbuh. Terakhir yang keenam, dari biji-biji anting putih ini kemudian keringkan, kemudian disemaikan dan ditanam dalam sebuah pot. Ini sudah kita siram semua sehingga batang-batang bonsai ini kita simpan di tempat teduh dahulu selama lebih kurang 2 minggu, dan setelah 2 minggu dengan proses pertumbuhan yang cukup baik baru kita bisa di tempat yang lebih terkena terik sinar matahari. Demikian para pecinta pemirsa bonsai, khususnya bonsai anting putri, yang bisa kita sajikan bagaimana kita membudidayakan anting putri dengan baik dan benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.